Oke, jadi di video kali ini saya akan bahas tentang kegiatan atau aktivitas apa sih yang bisa dilakukan melalui akun Douyin yang sudah terdaftar ya. Oke, langsung aja kita cek videonya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, di sini saya mau ngasih informasi buat teman-teman yang pengen belajar data science tapi bingung mau mulai dari mana. Di sini saya sediakan paket e-books dari Data Science. Ya, di sini ada paket bundling 7 e-books. Di sini akan membahas machine learning regresi, klasifikasi, clustering, statistika, seaborn, dan tanya jawab seputar data science. Selain paket bundling juga ada paket yang satuan. Jadi di sini ada 500 pertanyaan dan jawaban interview data scientist. Kemudian ada cheat sheet visualisasi data dengan seaborn dan masih banyak yang lainnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, buat kalian yang memang pengen belajar dan menekuni data science, silahkan di order bukunya, link ada di deskripsi. Oke, di sini ini akun saya sudah login ya. Ini bisa kalian lihat di pojok kanan atas. Kalau diklik ya seperti biasa, autentikasinya menggunakan puzzle. Oke, hal pertama yang bisa dilakukan adalah memposting ya. Ini saya sudah pernah salah satu postingan saya. Ya, ini sedikit promosi lagu ya. Kalau yang mau dengar lagu Senja dan Formosa, bisa klik link di sini. Ini tersedia di Spotify, Instagram, TikTok, dan Reso ya. Atau nanti saya tampilkan juga linknya di bawah. Oke, jadi hal pertama atau aktivitas pertama yang bisa dilakukan adalah memposting ya. Posting konten, baik itu mau video, mau gambar, bisa. Oke, yang kedua yang sering saya lakukan itu ngasih favorit ya, atau ngasih bintang. Oke, di sini ada video. Nah, di sini kalian bisa klik bintang di sini ya. Nah, mungkin bintang ini kayaknya seperti ngasih favorit gitu ya, atau apa ya, save gitu, nyimpan lah kalau di TikTok gitu. Oke, jadi ada dua aktivitas sejauh ini yang bisa dilakukan, yaitu bikin postingan dan bikin favorit atau ngefavoritin video, itulah intinya. Oke, sekarang kita coba untuk like ya. Nah, like ternyata bisa. Jadi lihat ada gambar hati atau jantung di kanan ini, bisa kita like ya tadi. Udah berwarna merah. Sekarang kita coba komen ya. Klik komen di sini. Kemudian, nah karena ini bahasa Cina kita sesuaikan ya keyboardnya. Kita bisa gini. Oke, kemudian kita enter. Oke, ternyata komen juga bisa ya. Nah, jadi sudah ada berapa tadi? Ada 4 ya aktivitas: posting, like, komen, dan favorit. Nah, jadi ada 4 aktivitas yang bisa teman-teman lakukan kalau sudah punya akun. Nah, sekali lagi saya tekankan, kalau yang nggak punya akun atau belum pernah bikin akun sebelumnya, ya sayang sekali Anda kurang beruntung gitu ya. Karena semakin kesini semakin ketat untuk pembuatan akunnya gitu. Jadi harap bersabar. Oke, kurang lebih itu ya aktivitas yang bisa kita lakukan dengan akun Douyin. Ya, selain ya yang sudah pasti kita bisa melihat konten-kontennya gitu ya. Oke, mungkin itu ya menjawab dari pertanyaan salah satu komentar yang ada di konten saya sebelumnya gitu. Baik, sepertinya kurang afdol rasanya kalau kita ngebahas Douyin tanpa melihat beberapa konten-kontennya gitu ya. Kalau gitu langsung aja kita lanjut untuk nge-review beberapa konten yang ada di Douyin saya saat ini. Check it out. Oke, konten pertama dimulai dengan
Nah, ini balik lagi ya, ada konten majikannya Tom and Jerry itu. Jadi cuman kelihatan dari leher sampai ke bawah gitu. Cuman ini masih mending ada dagunya gitu kan. Dagu. Terus untuk outfitnya sendiri itu outfit apa ya? Putih hitam. Ya bisa dibilang mungkin kayak sales kalau di sini. Atau mungkin kalau ada pegawai baru gitu, pakaiannya putih hitam gitu ya. Atasan putih, bawahnya hitam. Nah, di sini atasnya putih, kemudian ada menggunakan rok ya, rok warna hitam, ada dasi juga. Dan dia juga bawa tas di sini. Oke, mungkin kontennya ini nggak tahu ya, lagi dia entah lagi nyari kerja atau gimana. Ini kontennya cuman beberapa detik ya, cuma 6 detik. Jadi diawali dengan dia bergerak berputar. Nah, ini kemudian menekan tombol, udah bergaya di depan kamera gitu ya. Oke, konten kedua. Oke, ini sepertinya konten kompilasi lagi. Jadi tadi diawali dengan adanya mbak-mbak short hair ya gitu. Tapi makin kesini beda orang gitu. Nah, ini short hair. Kemudian ini udah long hair lagi mbak-mbaknya. Nah, mungkin yang di bagian kiri ini nama akunnya ya, atau nama orangnya. Saya juga kurang tahu, nggak bisa bahasa Mandarin soalnya. Oke, kurang lebih gitu untuk konten kedua. Nah, untuk konten ketiga ini kayaknya kompilasi dance ya, dari 4 orang doyiners gitu. Nggak tahu juga konsepnya kayak gimana. Jadi ini gerakannya lumayan mantap jiwa ya. Jadi kayak kontennya itu gerakannya cuman butuh, intinya ada 2 jari ya yang dilentikkan ke atas gitu. Ya, masih menjadi misteri ini konteksnya apa. Oke, kita lanjut ke konten keempat. Oke, semakin kesini semakin nggak jelas ya. Ini cuman menampilkan celana ya, celana dan ya celana sama sedikit bajunya kelihatan gitu ya, pakaiannya hitam, terus celana jeans gitu. Atau mungkin ini ceritanya lagi pamer celana baru atau gimana, saya juga kurang tahu. Oke, lanjut konten kelima. Oke, konten kelima ini ada mbak-mbak selfie depan kamera, bikin video gitu ya. Jadi awalnya dia pakaiannya putih, itu sepertinya entah gaun atau gimana. Yang pertamanya itu berlatarnya, kalau di belakangnya ini ada anger atau gantungan baju, kayaknya dia di kamarnya sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini ada ruangan belajar. Ke pause. Nah, ini kalau diperhatikan ini backgroundnya ada tumpukan buku, terus ada meja, beberapa banyak meja gitu. Kayaknya ini lagi di kelas gitu ya. Entah ini SMA atau kuliah, saya kurang tahu. Karena wajahnya masih muda. Terus mbak yang di belakang itu bajunya putih, sama di sampingnya juga ada warna putih ini. Ini mungkin ibaratnya kayak seragam gitu ya. Mungkin masih menduduki bangku SMA di sini mbak-mbaknya ini. Cuman ya nggak ngerti juga kenapa dia sendiri yang baju hitam gitu ya. Entah dia murid spesial atau dia guru kan, saya kurang tahu juga. Oke, itu konten kelima. Oke, kita masuk ke konten keenam. Oke, jadi ini ada balik lagi, ada doyiners yang dia cuman apa ya, sedikit berputar gitu ya. Nah, berputar isi ada tambahan efek slow motionnya gitu. Nah, ada yang slow motion, ada yang enggak. Nah, terus untuk ekspresinya sendiri itu dari yang senyum, terus agak cemberut gitu ya. Oke, nah cuma nggak tahu kenapa di videonya nih kayak ada kedutan ya di bawah ini. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya,
Entah ini kayaknya dia nambahin efek atau gimana, nggak tahu. Pokoknya intinya gitulah. Jadi dia cuman berputar. Ini kayaknya di depan. Nah ini kayaknya ini depan kayak apa ya? Kalau di sini tuh kayak Alfa atau Indo gitu ya. Kayak warung-warung gitu. Mungkin ini masuknya Family Mart di sana. Ya nggak tahu juga. Pokoknya di depan toko-toko gitulah. Oke, konten kelima selesai. Konten keenam kita lanjut. Oke, ini lumayan kompleks ya. Nggak kompleks sih sebenarnya. Jadi dia ada di sebuah pertunjukan lumba-lumba gitu, sirkus lumba-lumba. Nah awalnya dia dekat dengan lumba-lumbanya, terus ada transisi, terus dilanjutan slow motion, ada lumba-lumbanya lagi lompat gitu ya. Ya ini mungkin mau menunjukkan bahwa dia lagi ada di pertunjukan lumba-lumba gitu. Untuk dressnya dia pakai gaun yang lebar banget ya ke bawahnya itu. Kayaknya lebih cocok gaun prewedding sih. Cuma nggak tahu lah. Mungkin emang demennya pakai gaun kayak gitu. Oke, lanjut konten ke-7. Nah, ini sudah bisa kelihatan ya. Dari latar belakangnya kita kelihatan sepertinya ini di sebuah sekolah gitu. Terus ini lagi jam pelajaran olahraga gitu ya. Ini kelihatan backgroundnya nih rame. Ini ada murid-murid yang lain juga. Nah ini sebenarnya kebanyakan cewek ya murid-muridnya, karena jarang ngelihat cowoknya. Atau mungkin di belakang ini cowok ya. Ya intinya ini lagi mau siap-siap olahraga gitu ya. Nah terus di ending dia cuman ngasih nampilin fotonya dia gitu. Nah ini fotonya juga agak ngeblur gitu ya. Ya mungkin emang lagi trennya di sana lagi blur foto gitu. Juga nggak tahu. Oke, ini konten ke berapa tadi ya? Konten ke-7. Oke, lanjut ke konten ke-8. Oke, balik lagi. Ini lebih mirip ke konten majikannya Tom and Jerry lagi ya konsepnya. Jadi nggak menampilkan wajah, hanya menampilkan dari leher ke bawah gitu ya. Kalau dilihat dari backgroundnya, ini sepertinya di asrama ya, atau di dormitory. Sepertinya sih, ya karena saya pernah di Taiwan ya, saya tahu kurang lebih bentuk dari dormitory-nya itu. Nah, jadi belakang ini meja belajar, terus di atasnya ini tempat tidurnya biasanya gitu. Oke, ini untuk aktivitas saya kurang tahu dia lagi mau ngapain gitu ya. Ya intinya ya dia awalnya tuh kayak mencet tombol play gitu di HP, kemudian ngeberhentiin gitu aja sih. Ya mungkin lagi apa ya, ngecek outfitnya udah oke atau belum gitu ya. Jadi entah ini mau outfit mau keluar atau mau tidur, saya kurang tahu juga. Oke, ini konten ke-8 ya. Oh ya, jangan lupa teman-teman juga bisa nge-like, kemudian ngasih bintang kalau dirasa videonya itu menarik buat teman-teman ya. Oke, konten ke-9. Oke, ini mbak-mbak bermasker. Terus dia kayak ada ngomong-ngomong Mandarin gitu. Intinya ini, nah kemudian ini ada transisi ya, dari blur ke jelas, sama ada efek slow motion juga. Ini slow motion banget sih. Jadi teman-teman bisa lihat dari pergerakan rambutnya juga pelan banget. Terus pergeseran kameranya juga. Nah ini entah ini teks dari film atau dia dubbing atau dia ngomong pakai skripnya dia sendiri, saya kurang tahu. Oke, kalau ada yang tahu artinya bisa diterjemahkan di kolom komentar ya. Oke, ini konten ke-8. Oke, konten ke-9.
Oke, ini sudah jelas ya teman-teman. Jadi ini konten yang di awal menggambarkan dia mau main drone gitu ya. Kelihatan, nah ini dia buka tas. Nah isinya drone ya. Kemudian lanjutannya dia menampilkan hasil dari dia memainkan drone-nya gitu ya, hasil videonya itu. Oke, ada sedikit tambahan efek slow motion juga. Dan untuk latarnya ini di sebuah sebuah taman gitu. Mungkin ini taman nasional apa gitu istilahnya di sana. Oke, di sini ada banyak domba ya itu ya. Oh, ada ini juga tadi kalau nggak salah, itu sebentar. Tadi ada kambing kali ya. Bentar. Penasaran saya jadi. Nih dong. Oh ya, ini domba atau kambing. Nah ini ada tanduknya. Ini kayaknya ini sih apa? Lucifer ya apa nggak tahu ya. Ya mirip-mirip gitulah intinya. Oke, ini untuk konten ke-9. Oke, lanjut konten ke-10. Oke, ini ada Mbak Doyiners lagi di mobil. Dia lagi ya video selfie seperti biasa. Lagi apa namanya? Ya ngurusin rambutnya gitulah intinya. Mungkin seperti ya kayak cosplay klan Sampo gitu ya. Mungkin dia tadi sedang dalam perjalanan menuju entah kemana, ini perjalanan jauh gitu. Mungkin dia ngerasa boring, terus dia akhirnya bikin konten apa namanya, ngerapiin rambut atau ngelus-ngelus rambutnya sambil selfie gitu ya. Oke, ini konten ke-10. Seperti biasa saya akan kasih bonus satu konten lagi setelah ini. Oke, konten bonus untuk di hari ini gitu ya. Nah, ini lumayan mantap jiwa juga. Jadi untuk videonya ini kurang lebih dia pamer mobil ya. Nah, yang lumayan niat menurut saya di awal. Bentar. Nah, susah nge-pause nya. Nah, ini udah di pause ya. Nah, jadi di awal itu bernuansa hitam putih. Kemudian ada transisi, mulai ada warna. Nah, kemudian balik ya, pakai kacamata hitam sambil dia memamerkan mobil miliknya gitu ya. Kayaknya ini udah pasti mobil miliknya sih. Kalau dia rental kan nggak mungkin dipamerin gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya untuk kontennya. Oke, itu tadi ya untuk konten apa pembahasan Douyin untuk hari ini gitu ya. Jadi di sini sudah bisa kita simpulkan ya untuk teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah punya akun Douyin itu bisa posting, bisa nge-like, komen, sama ngasih bintang ya, favorit. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya share untuk hari ini. Mungkin kedepannya nanti akan saya share konten-konten video yang lebih spesifik ya ke salah satu akun gitu ya. Coba kita bedah seperti apa sih konsep dari akun salah satu akun dari Doyiners gitu ya. Nah, misalkan salah satu ini Doyiners ini kita bisa klik profilnya. Nah, dia udah punya banyak video. Mungkin kedepannya kita akan bahas ya, dia tuh konsep videonya tuh seperti apa dan lain sebagainya gitu. Oke, itu aja untuk konten hari ini. Kalau berkenan bisa di subscribe. See you in the next video. Cheers.